Sananrejo, desa kami. Mungkin desa kami desa kecil yang jauh dari perkotaan, tapi sejarah dan budaya yang kemudian berkembang di daerah kami bukan berarti tidak menarik untuk diikuti. Masih ingatkah kalian dengan sejarah dan budaya yang pernah kami bahas sebelumnya? Iya, benar, Lumpang Corogo. Kali ini sejarah menarik lainnya yang akan kembali kita bahas, Lumpanggong. Iyap, selain Lumpang Corogo di desa Sananrejo, juga terdapat lumpang lain yang bernama Lumpanggong. Kedua lumpang ini saling berkaitan, karena sejarah mengatakan bahwa lumpang-lumpang ini dibuat oleh orang yang sama untuk membantu para petani di desa Sananrejo. Sejarah dari Lumpanggong. Menurut warga sekitar, lumpang tersebut sudah ada sebelum zaman penjajahan masuk ke Indonesia. Ada pula yang mengatakan bahwa lumpang tersebut dibuat oleh Ki Joko Supeno saat babat alas di desa Sananrejo. Prasasti peninggalan leluhur yang berbentuk lumpang atau lesung. Oleh masyarakat sekitar biasa disebut Lumpanggong, bukan tanpa alasan. Memang, jika dilihat, bentuk dari lumpang atau lesung tersebut besar dan bulat seperti bentuk gong. Lumpanggong dan Lumpang Corogo memiliki letak yang berbeda, terpisah cukup jauh, namun masih dalam lingkup desa yang sama. Lumpang Corogo terletak di tengah-tengah sawah bagian barat utara desa, sedangkan Lumpanggong sendiri terletak di kawasan Sungai Lesti Sananrejo, tepatnya di ujung timur selatan desa. Di samping Lumpanggong terdapat sebuah kolam yang mana diyakini di dasar kolamlah sang gong berada. Kini dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mandi dan mencuci. Dulu Lumpanggong dibuat untuk para petani desa Sananrejo untuk mengolah hasil panen padi mereka. Seiring perkembangan zaman, Lumpanggong kini sudah tidak difungsikan sebagaimana fungsinya dulu. Sangat disayangkan, ada sejumlah warga yang menyalahgunakan tempat tersebut, khususnya Lumpanggong, untuk hal-hal yang berbau musyrik. Salah satu contohnya untuk mencari nomor togel dan lain sebagainya. Ada kisah menarik dari salah satu warga yang menjadi saksi keberadaan dan kekeramatan dari Lumpanggong, bahwa menurut kisahnya dirinya sering pergi dan menyepi di tempat itu untuk mencari nomor togel. Dalam penuturannya, pada suatu malam dirinya ditemui oleh 3 orang yang dipercaya sebagai penghuni tempat tersebut dalam wujud wayang. Di Lumpanggong sendiri, konon terdapat 4 danyangan: Siti Muninggar, Bahyung Sari, Mayang Sari, dan Joko Gandrung. Keempat orang inilah adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam pendirian desa Sananrejo. Orang yang datang menemuinya dalam bentuk wayang itu berkata dan meminta untuk tidak lagi mencari nomor serta mengirim sesajen, dengan alasan agar makhluk yang berada di sana tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Kisah itu memberi pelajaran berharga, khususnya bagi kita semua dan pada umumnya, agar tempat-tempat keramat seperti Lumpanggong dan Lumpang Corogo sebagai bukti nilai sejarah dan tidak melupakan jasa pendahulu. Lumpang itu menjadi prasasti alias bukti sejarah
dan kini oleh masyarakat desa dijadikan sebagai cagar budaya, dan bahkan banyak yang menganggap keduanya merupakan hal yang dikeramatkan. Tidak dijadikan sebagai tempat mencari hal yang tidak baik, apalagi bertentangan dengan syariat Islam. Satu hal yang perlu menjadi catatan khusus bagi kita, bahwa orang yang telah meninggal membutuhkan asupan makanan, atau tentu dalam hal ini adalah aliran pahala dalam bentuk doa. Seperti yang diamanatkan seseorang di tempat Lumpanggong untuk tidak mencari nomor togel dan lebih baik mengirim doa, bukan sesajen. Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat desa Sananrejo biasanya mengadakan syukuran di bulan Asyura di sekitar Lumpanggong dengan acara upacara tumpengan. Upacara ini sudah dilakukan turun-temurun dari dahulu, bukan sebagai bentuk penyelewengan akidah, melainkan hanya untuk menghormati tempat tersebut sebagai salah satu anugerah dari Allah yang punya peran penting dalam perjalanan kehidupan sebagian besar nenek moyang masyarakat desa Sananrejo yang dulunya sebagai petani dan juga sebagai bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sejarah, bagaimana asal-usul nenek moyang mereka agar tetap lestari dan dikenang sampai anak cucu nantinya.